Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam video kali ini, saya Destivia Handayani. Saya akan membahas mata kuliah manajemen pendidikan yang berjudul Perbedaan Sistem Pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Nah, baik, pasti kalian tahu kan, pendidikan itu merupakan salah satu hal terpenting di kehidupan seseorang. Pendidikan juga menentukan masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia yang pertama. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terarah melalui pendidikan. Memiliki pendidikan terbaik di dunia adalah negara Finlandia. Pendidikan emang begitu penting, sampai-sampai di negara adidaya mau merubah sistem pendidikannya demi mendapatkan generasi penerus bangsa yang menjanjikan. Hal ini juga tidak luput dari Indonesia. Para pakar pendidikan seperti guru, dosen, aktivis, hingga mahasiswa FIP atau FKIP pun tertarik untuk menganalisis pendidikan Finlandia. Untuk sistem pendidikan Finlandia berbeda dengan prinsip dasar pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan nasional, yaitu adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan yang terakhir 3 tahun sekolah menengah atas. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses suasana pembelajaran supaya pelajar itu lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, mengendalikan diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Sistem pendidikan di Finlandia yaitu mewajibkan 9 tahun belajar. Anak-anak mulai sekolah formalnya itu dia berusia 7 tahun. Sebanyak 43% siswa sekolah menengah atas Finlandia bersekolah di sekolah vokasi. Rata-rata anak Finlandia lulusan pada umur 16 tahun. Untuk perbedaan sistem pendidikan Indonesia di Finlandia, yang pertama itu ada kurikulum. Di Finlandia itu kurikulum nasionalnya hanya berlaku umum. Setiap guru diberikan kebebasan mengembangkan metode pengajarannya. Sedangkan di Indonesia, guru wajib mengikuti kurikulum dari pemerintah yang hampir setiap 5 tahun berbeda atau berubah-ubah. Yang kedua ada status pekerjaan. Di negara Finlandia, status guru itu di masyarakat setara dengan pengacara dan dokter. Sedangkan di Indonesia, status guru apalagi non-PNS masih sering diremehkan dan dianggap pekerjaan yang kurang mencukupi kebutuhan hidup. Yang ketiga ada sistem anggaran pendidikan. Di negara Finlandia, seluruh sistem pendidikan didanai oleh negara alias gratis total. Sedangkan di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa wilayah yang menetapkan pendidikan gratis, masih banyak pungutan yang harus dibayar oleh siswa kepada kepala sekolah. Contohnya seperti uang komputer, uang bahasa, dan sebagainya. Yang keempat ada kualitas pembelajaran. Jika di negara Finlandia itu, sistem pendidikan di Finlandia yang lebih mengutamakan kualitas pendidikannya dibanding dengan lama atau tidaknya belajar bagi anak. Seperti yang kita ketahui, sebagai pendidik, bahwa terdapat batasan waktu bagi anak untuk tetap konsentrasi menerima pembelajaran materi di setiap subjeknya. Hal ini yang pada akhirnya mengurangi kualitas pendidik bagi anak didik kita. Sedangkan di Indonesia, kualitas pembelajaran dapat kita tinjau bahwa sistem pelajaran di Indonesia, anak di sekolah memakan waktu 7 hingga 9 jam sehari.
Yang kelima, ada kultur pendidikan di Indonesia. Untuk melihat sejarah Indonesia yang dari dulu kala mengajarkan anak-anaknya bertahan hidup tanpa pendidikan, yang masih melekat pada kultur di Indonesia khususnya di bidang pendidikan. Kultur inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini juga menjadi perbedaan sistem pendidikan dengan negara Finlandia. Dimanapun sistem pendidikan di Indonesia yang disesuaikan dengan sistem terbaik di dunia. Jika masyarakat Indonesia masih belum mengutamakan pendidikan, tentu tidak akan terwujud pendidikan Indonesia yang baik. Potensi anak untuk berkembang melalui pendidikan pun dapat direalisasikan dan diekspor. Jika di Indonesia siswa yang gagal tes harus mengikuti remedial atau tes ulang, dan gurunya masih ada juga yang gak naik kelas. Sedangkan di Finlandia, guru siap membantu siswa yang tertinggal sehingga semua anak naik kelas. Anak-anak di Indonesia dijejali banyak PR yang sangat penting untuk membiasakan siswanya disiplin belajar. Tiada hari tanpa tugas. Berbeda dengan anak-anak Finlandia, PR masih bisa ditoleransi dan hanya menyita waktu maksimum setengah jam waktu dari jam belajar anak di rumah. Guru-guru di Indonesia masih disibukkan dengan kualifikasi yang menuntut agar guru SD setara dengan S1. Sedangkan di Finlandia, semua guru harus tamatan S2. Baik, cukup sekian 5 pembahasan tentang sistem perbedaan pembelajaran di Indonesia dan negara Finlandia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.